Terjadi perdebatan antara Rasamala Aritonang, selaku kuasa hukum dari Verdi Sambo, dan LPSK, yang memberikan status justice kolaborator untuk Richard Eliezer. Dalam perdebatannya, LPSK mengungkap kelicikan Sambo sejak awal terungkapnya kasus pembunuhan ini. Berbagai alibi dari Rasamala untuk mengelak dan memojokkan Eliezer tetap saja tak menggoyahkan LPSK untuk mengurangi rasa percaya kepada kesaksian Eliezer. Tetapi ada beberapa fakta yang menurut saya juga sudah sampaikan pengadilannya, bahwa pistol HS itu kalau tidak salah tidak ada sidik jari, ya. Kalau tidak ada sidik jari itu kenapa itu? Kan ada dua kemungkinan, memang menggunakan sarung tangan atau memang sudah dibersihkan, dihilangkan. Ada sidik jari Joshua. Pistol HS itu sudah pernah dipegang oleh Richard, Ricky, dan Pak Sambo. Artinya kalau Pak Sambo diasumsikan menggunakan sarung tangan, mestinya sidik jari Richard, Ricky, dan Joshua harus tetap ada. Tetapi Ricky, Richard, dan Pak Sambo tidak ada, hanya Joshua yang ada. Karena memang di dalam keterangannya setelah menembakkan ke dinding, pistol itu tanpa sarung tangan kemudian dilekatkan ke tangannya Joshua. Keterangan ahli Pak Mas Arjuno, ya, bahwa ketika kita kemudian mengetahui dan saat ini sedang diperiksa di pengadilan, adanya obstruction of justice itu ya, ada upaya merekayasa perkara ini sejak awal, itu membuka ruang. Ya, membuka ruang segala pembuktian itu dikaburkan. Jadi, maksud saya kita nggak perlu terjebak begitu dalam soal sarung tangan itu. Yang kita tahu pidana ini bukan sarung tangannya, tapi soal pembunuhan berencananya. Kan? Siapa aktornya, ya kan? Siapa yang turut serta, siapa yang membantu, segala macam. Ini kan. Saya jawab sedikit. Silakan sedikit Bang Rasamala sebelum kita jeda. Ya, karena tadi kita bicara banyak soal sarung tangan. Kenapa kita bicara itu? Karena konstruksinya 340. Salah satu indikasi pembunuhan berencana yang didakwakan oleh jaksa adalah soal peristiwa penggunaan sarung tangan tersebut yang dianggap sebagai bagian perencanaan. Secara faktual itu sudah dibuktikan, tidak ada sarung tangannya. Di persidangan tidak pernah ditunjukkan sarung tangan, CCTV menunjukkan tidak ada penggunaan sarung tangan, keterangan saksi-saksi di luar Richard menyatakan bukan soal sarung tangan saja, tetapi ada pertemuan, ada perencanaan ketika salah satu, tadi saya sampaikan silakan salah satu, tetapi maksud saya itu kan yang sekedar arat ya. Tapi pembicaraan tentang perencanaan itu ada di Saguling ketika sebelum tahun 2003. Baik, kita jeda dulu. Soal sarung tangan, karena perencanaannya bukan soal tangannya. LPSK, Bang Edwin, bahwa salah satu syarat menjadi JC adalah konsisten. Ini yang dikritisi oleh tadi Bang Rasamala, bagaimana Eliezer tidak konsisten seperti memberikan keterangan berubah-ubah, bahkan disebutkan berbohong. Bagaimana LPSK melihat ini? Ya, kembali saya katakan begini, Mas Arjuno ya, bahwa posisi Eliezer sebagai pelaku itu keniscayaan, itu suatu hal yang nggak perlu kita perdebatkan. Tetapi dalam posisi sebagai pelaku itu, dari saya sampaikan di awal ya, bahwa ada proses penyidikan yang mengalami hambatan pembuktian, Eliezer yang membuat terang. Nah, membuat terang proses penyidikan ini juga nampak ya, dan sudah bisa kita lihat ya, bagaimana hakim, ya tentunya hakim jaksa ketika mendapatkan keterangan dari Baradae dan bagaimana ketika mereka mendalami keterangan dari terdakwa lainnya. Jadi itu sih arah anginnya udah jelas. Jadi arah anginnya sudah jelas. Jadi saya pikir itu yang poin pentingnya ya, karena memang di undang-undang disebutkan dia membuat terang peristiwa. Ya, dia membuat terang perkara ini. Jadi perkara ini yang coba tutupi dengan segala macam rekayasa, ya, dan rekayasa cerita di awal, adanya perbuatan asusila, adanya peristiwa tembak menembak, segala macam itu, ya, termasuk juga yang kita saksikan bersama adanya pidana terhadap obstruction of justice, ya, itu hal yang baru. Nah, itu bermula dari pembongkaran yang dilakukan oleh Baradae.